Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala aidan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Para pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di penghujung Ramadan tahun ini, hari ini merupakan hari terakhir bagi kita untuk melaksanakan puasa. Dan insya Allah nanti sore maghrib 1 Syawal kembali menghantarkan kita besok dalam suasana Idul Fitri. Mulai nanti malam seluruh umat Islam di berbagai kawasan di dunia kembali mengumandangkan suara takbir, tahmid dan tahlil, mengagungkan asma Allah, mengagungkan dan memuji Allah. Tidak ada perpisahan yang sangat mengharukan daripada perpisahan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang dapat menghantarkan kita secara perlahan-lahan menuju kepada titik fitrah, titik penciptaan kita bersih dan suci. Boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Hari ini kita masih diberi kesempatan berpuasa serta besok melaksanakan sholat Idul Fitri walaupun dari rumah masing-masing. Boleh jadi tahun depan kita sudah tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Orang yang kita cintai hari ini mungkin masih bersama kita. Tahun depan mungkin sudah tidak bersama kita lagi. Atau mungkin orang yang kita cintai tahun lalu, tapi tahun ini mungkin sudah tidak bersama kita lagi. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan mampu merubah hawa nafsu kita menjadi hawa nafsu yang mutmainnah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Fajr ayat 27 dan 28 yang sudah kami bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi oleh Allah. Dan masuklah kamu ke dalam surga
Jannatun Na'im. Bapak-bapak, saudara-saudara, para pendengar yang berbahagia, kita tentu berharap Ramadan yang kita laksanakan hendaknya mampu merubah budaya hidup kita. Mungkin selama ini banyak kehidupan kita dihiasi dengan sifat keserakahan, dengan menghalalkan segala cara, sehingga menimbulkan muka Allah. Mungkin selama ini kita kurang peduli terhadap orang-orang yang butuh bantuan dan pertolongan dari kita. Maka Ramadan tahun ini Allah membangkitkan dua semangat itu kepada kita sebagai bagian dari hikmah dari puasa yang sudah kita laksanakan selama 1 bulan lamanya. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin, sidang jemaah, pendengar yang berbahagia. Salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umar bin Abdul Aziz mencontohkan kepada kita bagaimana beliau memelihara dan menjauhi sifat-sifat keserakahan di dalam dirinya, serta menimbulkan kepekaan sosial. Ketika beliau menjadi gubernur di Madinah, oleh para sahabat yang lain, beliau diminta dan dipromosi untuk menjadi khalifah. Ketika para sahabat sepakat memutuskan menunjuk beliau menjadi khalifah, ada satu kata yang keluar dari mulut beliau. Kata itu adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau menganggap bahwa amanah sebagai seorang khalifah bukanlah sebuah amanah yang sangat ringan, tetapi adalah amanah yang sangat berat. Habis penyelenggaraan pelantikan, beliau menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau lari ke musola, dan saat itu beliau pingsan dan tidak sadarkan diri. Kemudian para sahabat bertanya setelah beliau kembali sadar, "Ya Umar, apa yang menyebabkan engkau menangis dan tidak sadarkan diri?" Umar menjawab, "Tahukah saudara-saudara dan teman-teman para sahabat semua, begitu saya dilantik dan menyatakan diri diterima sebagai khalifah, maka saat itu pula amanat yang sangat berat terpikul di pundakku." "Apa amanat yang berat itu?" kata para sahabat. Yang pertama beliau jelaskan bahwa amanah yang berat itu adalah memikul amanah bahwa hari ini orang-orang fakir dan orang-orang miskin semua berada di pundakku. Orang-orang yang terlantar, anak yatim, dan orang yang terzolimi, serta orang-orang lemah lainnya saat ini berada di pundakku. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Aku merasa bertanggung jawab kepada mereka. Karena itu, aku menangisi diriku sendiri karena beratnya beban amanah atas diriku. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian,
Konon di masa beliau menjabat sebagai khalifah, tidak satupun makhluk di negeri itu ada yang kelaparan. Tak ada serigala yang mencuri ternak penduduk. Bahkan yang paling hebat lagi, tidak ada penerima zakat. Dan penjara-penjara tidak ada penghuninya. Sejalan dengan itu, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di sisi lain, kita sebagai seorang muslim, kita punya tugas yang amat berat, yaitu memperhatikan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Apalagi hari ini, sekarang ini, orang miskin bertambah di sekitar kita sebagai akibat mewabahnya virus corona di seluruh pelosok dunia. Apakah Ramadan yang kita laksanakan mampu menghapus air mata yang meleleh di pipi fakir miskin dan anak yatim yang berada di lingkungan kita? Apakah kita akan menjadi orang-orang pendusta agama sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama itu? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, suatu hal yang dirasakan pada hari ini oleh orang-orang yang mampu, orang-orang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah, mereka bergembira ria, membuat makanan yang enak-enak, membeli pakaian baru, pakaian yang bagus. Namun Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di sisi lain kita dihadapkan kepada masalah kesenjangan sosial yang terdapat dalam masyarakat, yang perlu uluran tangan kita semua, yang perlu kasih sayang kita semua, agar semuanya itu dapat berlalu, agar semuanya itu dapat menghilang dari permukaan bumi ini virus corona yang menyebabkan bertambahnya kemiskinan di lingkungan kita. Apakah latihan dan didikan yang kita laksanakan selama 1 bulan di bulan Ramadan ini mampu menghapus dan menghilangkan kepedihan yang diderita oleh sebagian oleh saudara-saudara kita, orang-orang yang pada hari ini mereka ditimpa musibah sebagai dampak dari wabah corona, hidup menderita, mereka lebih banyak tangis daripada tawa, maka lebih banyak duka daripada duka. Jangankan membeli makanan yang enak dan baju yang baru, untuk membeli makan hari ini saja mereka harus membanting tulang, menantang maut. Itulah penderitaan sebagian saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kepiluan yang mereka rasakan mampu berkurang karena belas kasihan daripada orang-orang kaya dan orang-orang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga mengasihi saudara-saudaranya yang sudah, hingga mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Apalagi anak yatim yang saat ini mereka lebih menderita daripada hari-hari sebelumnya. Mereka belum tentu dapat nasi untuk makan hari ini. Inilah tugas kita sebagai seorang muslim. Jangankan untuk membeli baju baru bagi mereka, untuk makan hari ini saja mereka butuh belayan kasihan dari kita. Dari celah dinding si yatim, dari rumahnya dengan mata yang basah, dengan air mata ke arah manusia yang tenggelam dengan kegembiraan, yang perutnya kenyang dengan makanan yang enak-enak. Dari celah dinding rumahnya, air matanya bercucuran membasahi pipi melihat tetangganya di sebelah kiri dan kanan rumahnya, dan bau wangi makanan yang tercium sampai ke rumahnya. Dirasa air matanya tidak lagi sanggup dihapus dengan kain buruk, dengan baju yang compang-camping dan kumal yang menempel di badan. Tergubuk derita. Mereka tidak lagi mampu menahan itu semua. Mereka menangis, berteriak, memanggil ayah ibunya yang keduanya sudah tiada. Ayah, ibu yang keduanya lagi sudah tiada. Berkata dalam hati, aduhai nasib, kemana engkau akan dibawa? Sambil menatap masa depan anak yatim yang malang ini. Adakah di antara kita yang sudi untuk membela jiwa yang malang ini, yang haus belayan kasih sayang dari kita semua? Apakah Ramadan yang kita laksanakan mampu menghapus air mata yang meleleh di pipi fakir miskin dan anak yatim? Wahai bapak dan ibu semua, para pendengar sekalian, seandainya hati yang bertakwa di antara jemaah kita dan para pendengar sekalian muncul keindahan budi dan sifat penyayang di dalam hati kita semua, tentulah kita akan mampu menghapus air mata yang meleleh di pipi fakir miskin dan anak yatim. Selanjutnya, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing, gunakanlah media yang kita punya, handphone dan telepon. Bersilaturahmilah dengan handphone, dengan WhatsApp, ataupun di telepon secara langsung. Dan kita tidak perlu berjabatan tangan karena akibat dari wabah corona yang saat ini mewabah di seluruh dunia. Mudah-mudahan tidak ada lagi maaf yang ditolak, tidak ada lagi tetangga yang bersengketa dengan kita, antara adik dengan kakak, antara mertua dengan mantu. Pada hari tidak ada lagi maaf yang ditolak antara satu dengan yang lain. Semuanya menerima dengan ikhlas. Ini merupakan didikan Ramadan yang kita laksanakan selama 1 bulan. Mudah-mudahan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita sama-sama mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum.
Alangkah indahnya apabila sikap ini menjadi budaya yang mengakar, yang kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sempurna dan utuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tausiah singkat dalam rangka mengakhiri Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semua dapat kembali di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.